Kita menuju ke informasi berikutnya, saudara. Menjadi tradisi turun-temurun, Desa Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah terkenal dengan penghasil kerajinan sapu glagah. Di desa yang terletak di kawasan perbukitan sejuk ini, sebagian besar warganya menjadi pengrajin sapu glagah yang produksinya saat ini sudah dikenal hingga ke mancanegara. Seorang ini kan sedang merah-merah pada kerja. Masukkan ke selatan. Ini kan tanah air. Bagi masyarakat Indonesia, sapu tradisional sudah tidak asing lagi. Di antara yang sudah dikenal karena kualitas bahan lembut serta awet adalah sapu glagah. Salah satu daerah penghasil sapu glagah adalah Desa Watu Kumpul, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di Desa Watu Kumpul hanya satu dusun yang sebagian besar warganya menjadi pengrajin sapu glagah, yakni Dusun Sikemplang. Banyaknya pengrajin sapu glagah di Dusun Sikemplang menjadikan Watu Kumpul sebagai ikon daerah penghasil sapu glagah. Karena industri rumah tangga ini telah ditekuni warga secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Akhirnya seiring perkembangan zaman, akhirnya masyarakat semua sudah bisa membuat sapu ini, terus juga dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi artinya ikon desa, dukuh gitu, sehingga bisa dipasarkan untuk sampai ke kabupaten-kabupaten lain, kiranya begitu. Yang saya tahu masyarakat sini ini hampir 70% memang perajin sapu glagah ini, dan rata-rata memang dari mereka itu memang perajin kecil ya, perajin kecil. Jadi dusun yang dihuni sedikitnya 250 kakak mampu memproduksi sebanyak 42.000 sapu glagah setiap minggu. Industri rumahan sapu glagah dengan merek Bintang Timur misalnya mampu memproduksi rata-rata 5.000 hingga 6.000 setiap bulan. Kalau untuk sapu ini kalau dibikin nggak secara langsung nggak. Jadi misalkan satu proses pembersihan, terus diikat, terus ini dibikin tali ini. Jadi kalau total bikinnya cuma sekitar 30-40 kalau langsung jadi sih Pak, nggak banyak. Tapi kalau bikinnya itu banyak, misalkan 1.000 apa 2.000 kayak gitu, bikinnya jadi bikin ditali-tali semua, ditimbang-timbang semua kayak gitu Pak. Dinamakan sapu glagah karena sapu ini sangat khas lantaran terbuat dari bahan yang tidak biasa, yakni dari tanaman glagah yang hanya dapat tumbuh di kawasan perbukitan. Dengan sumber daya alam, rumput glagah yang melimpah inilah menjadikan Desa Watu Kumpul sebagai sentra produsen sapu glagah. Walau panen rumput glagah hanya setahun sekali, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi setiap tahun. Bahkan tidak jarang bahan bakunya dibeli pemodal besar dari luar Pemalang. Jadi prosesnya ya agak lumayan sih, agak lumayan. Ya cuman diambil dari prosesnya lumayan juga, mungkin hasilnya ya lumayan juga. Yang penting proses pengeringannya itu memang udah kering, benar-benar kering, ya kita istilahnya timbun, tidak masalah. Tidak masalah, bahkan ada yang sampai 2-3 tahun tidak masalah. Yang penting kering dulu prosesnya itu. Iya. Sejumlah pengrajin menuturkan proses pembuatan sapu glagah dimulai dari penyiapan bahan baku, yakni mengeringkan rumput glagah, kemudian membersihkan serbuk yang menempel. Proses ini memakan waktu 1-2 hari untuk memastikan benar-benar kering. Kemudian menyiapkan gagang yang terbuat dari kayu yang sudah dibentuk dan dihaluskan. Jika bahan bakunya telah siap, untuk merangkai satu sapu glagah tidak membutuhkan waktu lama. Prosesnya hanya menjahit bahan baku rumput glagah yang sudah diolah dengan batang kayu sepanjang 70 cm. Satu orang pengrajin mampu memproduksi rata-rata 50 sapu setiap harinya. Prosesnya ini diikat dulu, nanti dijahit. Tuh, udah dipasangin jentik, ini pasangin gagang, dijahit. Itu. Berapa lama tuh Pak prosesnya? Prosesnya ya nggak sampai jam. Jadi yang paling lama? Yang paling lama ini, jahitnya ini. Yang paling lama jahitnya. Kalau ini ya seperti ini, yang jahitnya lama ini.
Nah, ini kayak gini, Pak. Ini kan bahannya bahan pakai tradisional. Jadi ini tangkai dimasukkan sama plastik ini. Ini namanya plastik blongsong tangkai. Nah, ini kalau udah dimasukkan sini, air yang udah mendidih. Nah, kayak gitu. Nah, jadi supaya ininya melekat kayak gini loh. Nih kan kencang ya. Tokoh masyarakat Desa Watu Kumpul, Kamilin, meyakini Dusun Cikemplang merupakan daerah pertama yang produksi sapu gelaga. Namun karena banyak keterbatasan, dusun ini kalah dibanding desa tetangga. Di Dusun Cikemplang, industri rumahan sapu gelaga tidak lagi memiliki paguyuban, sehingga masing-masing memiliki ciri khas dan pasar tersendiri. Dulunya hasil produksi sapu di Dusun Cikemplang sempat menembus pasar mancanegara. Padahal jika mendapat dukungan memadai, kerajinan sapu gelaga di dusun ini memiliki potensi besar. Dari kami selaku warga masyarakat ya, pengen dari pemerintah ada perhatian khusus untuk usaha industri rumah tangga, biar ada dibantu modal atau alat-alat atau yang lainnya biar bisa berkembang. Syukur-syukur ada pelatihan biar sapu ini dibuat dalam bentuk yang lebih baik lagi, biar ada nilai tambah untuk hasilnya. Sapu gelaga dijual dengan harga relatif murah di kisaran Rp12.000 hingga Rp17.000, tergantung dari model dan kreasi dari produsennya. Tak heran di tengah pandemi COVID-19, industri rumah tangga yang menjadi andalan warga Dusun Cikemplang, Desa Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang ini tidak terkena dampaknya sama sekali.